Suasana di sebuah studio televisi sore itu cukup hening sebelum syuting dimulai. Ayu Ting Ting, dengan gaun pastel dan rambut diikat rapi, duduk tenang sambil memandangi naskah acara. Namun matanya tampak kosong. Pikirannya melayang jauh. Di balik senyumnya yang biasa memeriahkan layar kaca, ada satu ruang hati yang masih kosong. Ia sudah lama menanti kehadiran cinta sejati setelah berbagai kisah asmara yang berakhir tanpa bahagia. Roy Kiyoshi, paranormal indigo yang dikenal dengan kemampuan membaca aura dan masa depan, tiba di studio. Ia hadir sebagai bintang tamu dalam program talk show bertajuk Aura Celebrity. Begitu matanya menatap Ayu, Roy langsung menangkap sesuatu yang tidak biasa. "Wah, auramu sangat unik hari ini, Ayu," gumam Roy perlahan sambil menatap mata Ayu dengan tajam, namun penuh kasih. Ayu hanya tersenyum kaku. "Aku sih biasa aja, Roy. Mungkin capek aja bawa acara terus." Roy tersenyum tipis. "Tidak, ini bukan soal capek. Ini soal perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupmu." Syuting dimulai seperti biasa. Namun, saat memasuki segmen ramalan selebriti, suasana berubah menjadi hening. Lampu diredupkan, dan Roy diminta untuk melakukan pembacaan aura secara langsung terhadap Ayu Ting Ting. Roy menutup mata, mengambil napas panjang dan menggenggam kristal kuarsa bening yang selalu dibawanya. Lalu ia berkata perlahan, "Aku melihat seorang pria, rambutnya tidak terlalu panjang, wajahnya teduh. Dia bukan anak muda lagi. Usianya sekitar 40-an, tapi auranya sangat kuat, sangat dominan." Ayu mulai tertawa, mencoba mengalihkan suasana. "Halah, duda kali itu." "Haha." Roy tidak ikut tertawa. Ia tetap serius. "Ya, dia duda, tapi bukan duda sembarangan. Dia kaya raya, punya bisnis besar, dan anehnya, hatinya sedang sangat terbuka untukmu. Seolah kamu adalah cahaya yang ia tunggu-tunggu selama ini." Studio langsung gaduh dengan tepuk tangan dan sorakan penonton. Namun Ayu masih terlihat ragu. Ia menatap Roy sejenak. "Aku? Masa sih, Roy? Selama ini aku selalu ketemu cowok yang salah terus." Roy kembali menatap kristalnya. "Percayalah, kamu akan bertemu dia tidak lama lagi. Antara dalam waktu 3 hingga 5 bulan ke depan. Dalam sebuah acara atau kesempatan kerja, pertemuan itu akan sangat biasa. Tapi setelahnya, hidupmu tak akan sama." 3 bulan setelah syuting itu, Ayu diundang menghadiri peluncuran restoran mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ia datang sebagai tamu undangan artis. Di antara tamu VIP lain, tampak seorang pria gagah berkemeja putih, tampak tenang dan karisma. Ia memperkenalkan diri sebagai Dimas Wicaksono, seorang pengusaha properti sukses yang juga investor kuliner. Tak disangka, Dimas justru tertarik mengobrol dengan Ayu. Tidak banyak basa-basi, Dimas justru bertanya soal musik dangdut, lalu mengungkapkan bahwa ibunya adalah penggemar berat Ayu Ting Ting. Percakapan mereka mengalir, tidak canggung, bahkan terasa hangat. Dimas adalah duda, sudah bercerai 2 tahun lalu dan memiliki 1 anak laki-laki yang kini tinggal bersama ibunya di Bali. Ayu merasa nyaman, meski dalam hatinya ia belum sepenuhnya percaya. Ramalan Roy kembali terngiang-ngiang. Duda, kaya, raya, hidupnya berubah setelah bertemu. Meski pertemuan pertama berjalan lancar, Ayu tidak gegabah. Ia tahu betul pahitnya dikhianati. Ia mengamati Dimas selama beberapa minggu. Ternyata, pria itu bukan hanya mapan secara finansial, tapi juga sopan, religius, dan menghargai profesi Ayu sebagai artis. Dimas bahkan hadir diam-diam di acara TV Ayu, membawa bunga dan makanan kesukaan ibunya untuk Ayu. Pelan tapi pasti, Ayu mulai membuka hati. Namun, tidak semua berjalan mulus. Media mulai memberitakan soal hubungan Ayu dan Dimas. Mantan kekasih Ayu ikut berkomentar. Bahkan ada haters yang menyerang Dimas sebagai pria haus popularitas. Ayu mulai goyah. Ia kembali meminta saran pada Roy Kiyoshi melalui pesan pribadi. "Roy, kenapa setelah ketemu dia, rasanya malah jadi takut kehilangan?" Roy menjawab singkat, "Karena dia jodohmu, dan setiap jodoh yang datang, pasti diuji dulu sebelum bisa bersatu." 6 bulan berlalu. Hubungan Ayu dan Dimas semakin kuat. Ayu tidak memamerkan kisah cintanya di media. Ia belajar dari masa lalu. Dimas pun menghormati itu. Hingga suatu hari, saat ulang tahun Ayu di kediamannya di Depok, Dimas datang dengan satu kejutan kecil. Di hadapan keluarga dan sahabat terdekat, ia berlutut dan berkata, "Ayu, aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku ingin jadi orang yang membangun, bukan menghancurkan. Aku ingin menua bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku?" Ayu menangis, bukan karena terharu saja, tapi karena di kepalanya, suara Roy kembali terdengar. "Percayalah, kamu akan bertemu dia dalam waktu 3 hingga 5 bulan.
dan hidupmu tak akan sama. Pernikahan Ayu dan Dimas digelar tertutup, hanya dihadiri keluarga dan orang terdekat. Media tahu, tapi tidak diundang. Ayu ingin menjaga kedamaian cinta yang ia temukan, tanpa sorotan lampu kamera. Satu hari setelah pernikahan itu, Roy Kiyoshi mengunggah sebuah foto kristal kuarsa di Instagramnya dengan caption, "Terkadang cinta memang datang tidak dengan gegap gempita, tapi saat ia datang, kamu hanya perlu percaya dan membuka hati." Baik, berikut adalah lanjutan cerita fiksi dari kisah sebelumnya. Cerita ini mengambil latar waktu tahun berikutnya, saat Roy Kiyoshi kembali meramalkan bahwa Ayu Ting Ting akan menikah secara tertutup, meskipun publik belum mencium adanya kabar pernikahan dari sang artis. Diramalkan tahun depan Ayu Ting Ting akan melaksanakan pernikahan secara tertutup. Awal tahun baru menjadi momen yang sibuk bagi Roy Kiyoshi. Seperti biasa, ia diundang ke berbagai acara televisi untuk membacakan ramalan selebriti di tahun yang akan datang. Namun kali ini, segmen ramalan ditayangkan secara eksklusif dalam acara live streaming spiritual di kanal YouTube miliknya. Malam itu, Roy duduk dalam ruang studio beraroma cendana, diterangi lilin-lilin kecil. Di depannya terbentang setumpuk kartu tarot khusus yang hanya ia gunakan untuk meramal urusan pernikahan dan jodoh. Ketika namanya Ayu Ting Ting disebut oleh host, Roy menarik napas panjang, lalu mengambil 3 kartu sekaligus. Tangannya gemetar saat kartu ketiga dibuka. The Lovers terbalik, The High Priestess, The Hierophant. Roy menatap tajam ke arah kamera. Ayu akan menikah, tapi pernikahannya tidak akan dilakukan secara terbuka. Ini akan sangat tertutup. Hanya keluarga inti yang tahu. Host acara terkejut. Maksudnya, pernikahan diam-diam? Roy mengangguk perlahan. Ya, tahun ini akan menjadi tahun yang sakral baginya. Ia tidak ingin lagi menjadikan pernikahan sebagai konsumsi publik. Setelah berbagai luka yang lalu, ia ingin kedamaian. Dan lelaki itu orang yang sama dari ramalanku tahun lalu akan menjadi pendamping hidupnya. Menjelang pertengahan tahun, publik mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Ayu Ting Ting tiba-tiba mengurangi aktivitasnya di televisi dan media sosial. Ia tidak lagi mengisi acara harian, tidak muncul di wawancara infotainment, bahkan tidak lagi aktif memposting kehidupan sehari-hari. Hanya sesekali ia muncul dalam siaran live, membicarakan usaha kuliner dan bisnis skincare barunya. Ketika ditanya soal kehidupan cinta, Ayu hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Yang penting bahagia, doakan saja yang terbaik." Media mulai berspekulasi. Ada yang menduga Ayu hamil di luar nikah, ada pula yang menduga ia sedang sakit. Tapi semua kabar itu dibantah oleh manajernya, yang mengatakan Ayu hanya sedang ingin waktu pribadi. Namun hanya segelintir orang tahu, Ayu sedang mempersiapkan hari sakral yang sudah lama ia impikan. Bukan di gedung mewah, bukan dengan pesta glamor, tapi dengan kesederhanaan dan ketenangan jiwa. Tepat pada tanggal cantik 20 Oktober 2026, Ayu Ting Ting menikah dengan Dimas Wicaksono di sebuah villa pribadi di Puncak, Jawa Barat. Acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dekat, sahabat terpilih, dan satu fotografer profesional yang diminta tidak mengunggah apapun ke media sosial. Mereka menggelar akad nikah dengan adat Sunda sederhana, dikelilingi bunga melati dan suara alam pegunungan. Tidak ada selebriti, tidak ada wartawan, hanya keheningan dan haru. Ibu Ayu menangis terseduh. Bilqis, putri Ayu, tampak bahagia melihat ibunya akhirnya tersenyum dengan tenang. Dimas mengecup kening Ayu dengan penuh rasa syukur setelah ijab kabul dilafalkan lancar. Ayu berkata pelan pada suaminya, "Aku tidak butuh pesta megah, cukup kamu dan rasa aman." Beberapa hari setelah pernikahan itu, Roy Kiyoshi mendapat sebuah amplop putih tanpa nama pengirim. Saat dibuka, hanya ada secarik surat tulisan tangan. "Terima kasih telah memperingatkan dan menguatkan hatiku. Aku sudah menemukan dia, dan kami menikah dalam diam. Aku bahagia sekarang. Aku tahu ramalanmu bukan sekadar ramalan, tapi petunjuk dari semesta." Roy tersenyum. Ia menaruh surat itu di atas meja meditasi, lalu menyalakan dupa putih. Tak lama, ia mengunggah satu story di akun Instagramnya. "Jika cinta datang diam-diam, jangan usik. Mungkin ia datang membawa berkat yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah cukup sabar menunggu." Tahun itu, Ayu Ting Ting tidak lagi menjadi berita utama infotainment. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, fokus membesarkan anak dan mengembangkan bisnisnya. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan menjauhi kehidupan glamor yang dulu ia kejar. Namun satu hal yang pasti, ia tampak lebih bahagia. Dan di antara sedikit orang yang tahu kisah cinta sejatinya, hanya Roy Kiyoshi yang memahami bahwa takdir memang tidak selalu harus diumumkan kepada dunia. Cukup dijalani dengan hati yang tenang.
Ujian mistis rumah tangga Ayu Ting Ting setelah menikah. Setelah pernikahan tertutup Ayu Ting Ting dan Dimas di Villa Puncak, mereka memutuskan untuk tinggal sementara di villa tersebut sebelum pindah ke rumah utama di Jakarta. Namun, tak lama setelah mereka tinggal di sana, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, Ayu mendengar suara tangisan wanita dari arah dapur. Dimas menyangka itu hanya suara angin atau tikus, tapi Ayu merasa ada yang tidak beres. Suara itu selalu muncul di jam yang sama, jam 2:30 dini hari. Suatu malam, Ayu terbangun karena mendengar Bilkis menangis dalam tidurnya. Saat ia masuk ke kamar putrinya, Bilkis menggigil dan berkata, "Bunda, tadi ada ibu-ibu rambut panjang duduk di pojokan. Dia bilang ayah Dimas milik dia." Ayu langsung memeluk Bilkis erat-erat. Hatinya mulai was-was. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri bicara pada Dimas. "Kamu jujur deh, dulu kamu pernah terlibat perjanjian apa?" Dimas diam cukup lama, lalu menarik napas panjang. "Sebelum aku sukses seperti sekarang, aku sempat berurusan dengan orang pintar di daerah Banyuwangi. Bukan pesugihan, tapi semacam penglaris untuk bisnis properti pertamaku." Dimas menjelaskan bahwa ia pernah didatangi oleh seorang perempuan tua berjubah merah yang memberinya syarat ia tak boleh menikah lagi atau kekayaannya akan hilang perlahan dan arwah pendampingnya akan marah. "Aku kira semua itu omong kosong," kata Dimas. "Tapi sekarang aku mulai percaya." Dia datang lagi tanpa memberitahu siapapun. Ayu menghubungi Roy Kiyoshi melalui asisten pribadinya. Tapi anehnya, sebelum pesan itu terkirim, Roy sudah lebih dulu menghubungi Ayu lewat video call tengah malam. "Ayu, aku mimpi kamu dikepung bayangan hitam. Salah satunya wanita dengan mulut sobek sampai ke telinga. Dia bukan manusia. Dia penjaga perjanjian lama yang dilanggar." Ayu terdiam, merinding. Roy menawarkan diri datang langsung ke villa. Ia tiba keesokan malamnya, membawa dupa, garam hitam, serta botol kecil berisi minyak bidara dan air rukiah. Roy melakukan pembersihan rumah. Tapi saat membaca doa-doa pembersih dan mantra perlindungan, lampu di ruang tamu padam mendadak. Angin kencang berhembus, padahal semua jendela tertutup. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa keras dari arah loteng. "Kalian melanggar janji. Dimas, milik aku." Roy menggenggam kristal di tangannya dan mulai membacakan doa pengusir makhluk halus. Tapi makhluk itu masih bertahan. Dalam penglihatannya, Roy melihat sosok wanita berambut panjang, mengenakan kebaya merah, berdiri di balik cermin kamar tidur utama. Ayu jatuh pingsan saat Roy menyebutkan nama asli makhluk itu, Nyi Rarasati, penjaga perjanjian darah. Roy akhirnya mengungkap pilihan pahit kepada Dimas. "Kamu hanya punya dua jalan, pisah dari Ayu, agar perjanjian itu tidak dilanggar, atau menebus tumbal baru dengan cara spiritual tertentu yang tidak semua orang sanggup lakukan." Dimas menolak meninggalkan Ayu. Ia mencintainya dan siap kehilangan harta, asal tidak kehilangan Kliwon. Roy kemudian menyarankan puasa mutih 7 hari, ziarah ke makam leluhur Dimas, dan memutus simpul darah di lokasi tempat pertama kali perjanjian dilakukan di Alas Kumitir, Banyuwangi. Ayu bersedia ikut. Ia tak mau hanya diam. Ia ingin menyelamatkan rumah tangganya sendiri. Perjalanan ke Banyuwangi dipenuhi rintangan. Mobil yang mereka tumpangi mogok di tengah hutan. Kabut tiba-tiba turun padat, dan suara-suara aneh mulai mengganggu di tengah malam. Di tengah ritual pemutusan ikatan, Dimas sempat kesurupan dan meronta-ronta. Roy memimpin pembacaan doa. Ayu hanya bisa menangis melihat tubuh suaminya menggigil, seperti hendak direbut paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. "Lepaskan dia! Dia bukan milik kalian lagi!" teriak Roy dengan suara keras. Setelah malam penuh teror, menjelang subuh, langit perlahan cerah. Suara burung mulai terdengar. Dimas terbangun dan memeluk Ayu sambil menangis. Roy tersenyum. "Kalian berhasil untuk sekarang. Tapi ingat, makhluk seperti itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu celah untuk masuk kembali." Sepulang dari Banyuwangi, Ayu dan Dimas pindah ke rumah baru di Jakarta. Villa Puncak mereka jual, dan hasilnya disumbangkan ke pesantren dan panti asuhan sebagai bentuk tobat dan sedekah spiritual. Ayu kembali ke dunia hiburan. Namun dengan batasan, ia tidak ingin terlalu diekspos. Ia ingin melindungi keluarganya dari mata yang terlalu banyak menatap. Sementara Roy kembali ke hidupnya yang tenang. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.